Pelatuk adalah insinyur hutan yang mencipta irama khas di jantung hutan. Tukang ketuk alam ini memecah keheningan dengan suara tok-tok yang menggema di antara pepohonan. Mereka menjadi semacam penabuh drum di alam rimba, mengetukkan paruhnya untuk menandai dimulainya hari baru di habitatnya. Biasanya, tidak lama setelah matahari terbit, hutan akan dipenuhi gema ketukan berirama. Pelatuk jantan yang semangat menghunjamkan paruh mereka ke batang pohon, membuat lubang-lubang kecil dalam upaya mencari mangsa. Hebatnya, mereka dapat mematuk kayu hingga 20 kali dalam 1 detik, yang itu berarti jauh lebih cepat daripada manusia sempat menghitung. Dan hebatnya lagi, setiap pukulan itu menghasilkan hentakan keras seolah memukul paku dengan palu. Kendati mengalami benturan kuat dan sangat intens, burung pelatuk tidak pernah merasakan pusing. Itu karena tengkorak kepala mereka didesain layaknya helm alami yang super kuat. Alih-alih memiliki bantalan lunak, struktur tengkorak mereka justru sangat kaku, berfungsi layaknya palu kokoh untuk menyalurkan getaran. Hal ini mengejutkan karena mulanya banyak yang mengira bahwa pelatuk memiliki bantalan khusus di kepalanya. Namun faktanya, kekakuan tengkorak itulah yang membantu meminimalkan getaran terlebih saat mematuk. Seperti halnya palu besi yang tidak menyerap getaran, kepala pelatuk terbuat dari tulang yang padat dan seperti spons di tempat tepat, sehingga benturan tidak dapat merusak otak mereka. Hebatnya lagi, burung pelatuk memiliki otak berukuran kecil, yaitu hanya sekitar 2 gram saja. Otak mungil ini tersimpan rapat di dalam rongga tengkorak dan posisinya sejajar dengan arah datangnya benturan. Kombinasi unik ini, yaitu tengkorak kaku, otak kecil dan ringan, dan orientasi otak yang sejajar, merupakan kunci utama mengapa sang pelatuk tidak menderita cedera meski menghantam kayu berkali-kali. Rahasia burung pelatuk tidak berhenti hanya di situ. Pelatuk memiliki struktur tulang hyoid yang sangat luar biasa. Tulang hyoid adalah rangkaian tulang tipis elastis yang menyokong lidah. Pada pelatuk, tulang hyoid memanjang melilit dari dasar paru, menjulur ke atas melingkari tengkorak sampai belakang kepala. Dengan begitu, saat pelatuk mematuk, tulang hyoid yang melingkari tengkorak ini ikut menegang dan bertindak sebagai semacam sabuk pengaman internal yang menstabilkan kepalanya. Ibarat seatbelt, hyoid membantu menjaga posisi otak agar tidak terguncang hebat. Dengan kepala seperti baja dan tubuh yang lentur menyerap guncangan, burung pelatuk menjalani pekerjaannya tanpa gentar. Setiap tok yang dihasilkan adalah bukti desain yang menakjubkan, seolah mereka telah dipersiapkan menghadapi segala risiko dengan solusi yang sangat tepat. Pelatuk pun dapat fokus pada misi berikutnya, menggunakan senjata rahasia lainnya untuk mengais mangsa lezat di dalam kayu. Setelah berhasil melubangi permukaan kayu, pelatuk akan berhenti untuk sejenak. Mereka menolehkan kepalanya sembari memperhatikan lubang kecil hasil kerjanya. Dari dalam celah itu tercium aroma khas getir serbuk kayu. Dan di sana pula mereka mengendus aroma semut atau larva. Tanpa menunggu lama, mereka akan mengeluarkan lidah yang ternyata jauh lebih panjang dari yang dibayangkan banyak orang. Lidah itu meluncur masuk ke lubang kayu layaknya cambuk hidup yang terjulur mencari mangsa. Pada beberapa spesies, lidah burung pelatuk
dapat mencapai 3 kali panjang paruhnya sendiri. Itu artinya jika paruh mereka sekitar 5 cm, lidahnya bisa menjulur hingga 15 cm. Lidah ini terhubung dengan tulang hyoid yang tadi kita bahas. Saat tidak digunakan, lidah itu akan terlipat rapi di belakang kepalanya, melingkari tulang hyoid seperti kumparan tali di dalam rongga tengkorak. Tetapi begitu dibutuhkan, lidah itu bisa melesat keluar jauh melampaui ujung paruh, memasuki celah-celah sempit pada kayu yang tidak bisa dijangkau hewan lain. Ujung lidah burung pelatuk bukanlah lidah biasa. Lidah itu dilengkapi dengan lendir lengket dan semacam kait mikroskopis yang cukup tajam. Fungsi kombinasi ini mirip perekat dan pengait serbaguna. Ketika lidah menjulur masuk terowongan kayu yang gelap, ujung lengketnya akan menempel pada semut, rayap, atau larva kumbang yang bersembunyi. Sedangkan kait-kait mini pada lidah memastikan mangsa tidak bisa lepas saat ditarik keluar. Dengan demikian, sekali sentuh, mangsa itu langsung lengket dan terciduk. Begitu sang pelatuk sukses menarik seekor larva dari lubang, mereka akan menyantapnya dengan cepat. Kemudian tanpa jeda, mereka kembali menjulurkan lidah ke cabang terowongan lain. Mereka dapat menggerakkan lidahnya dalam berbagai arah di dalam kayu, merasakan tekstur dan keberadaan mangsa dengan ujung lidahnya yang sangat peka. Ibarat seorang pencari harta karun, lidah itu menjelajah lorong di balik kulit kayu yang gelap hingga menemukan permata berbentuk serangga. Kadang, dalam sekali sodok lidah, mereka bisa menarik keluar beberapa ekor semut sekaligus. Burung pelatuk bisa berpesta kecil di tengah pagi, mengunyah makhluk-makhluk kecil yang kaya akan protein. Seringkali, di sela sesi mematu, burung pelatuk akan berhenti barang sejenak untuk menempel diam pada batang. Mereka akan memiringkan kepalanya dengan satu matanya menatap kayu dari samping. Namun sebetulnya, dalam kondisi itu, yang bekerja adalah telinganya. Suasana hutan di pagi hari cukup bising. Ada suara burung lain, desau angin, dan terkadang suara monyet di kejauhan. Kendati demikian, pelatuk mampu memfokuskan pendengaran mereka pada sesuatu yang sangat spesifik, yaitu getaran halus di dalam batang pohon. Mereka tengah menyimak suara serangga yang tengah bersembunyi di balik kulit kayu. Burung pelatuk memang memiliki pendengaran supersensitif. Mereka mampu menangkap frekuensi suara rendah yang ditimbulkan oleh aktivitas serangga, seperti suara larva menggerogoti kayu atau semut beringsut di terowongan tersembunyi. Rentang frekuensi yang bisa ditangkap telinga pelatuk mencapai sekitar 1000 Hz ke bawah. Frekuensi rendah inilah yang dominan digerakkan serangga dalam kayu. Bagi manusia, suara itu jelas terlalu pelan atau tertutup oleh bunyi lain. Tetapi bagi pelatuk, itu ibarat alarm penanda adanya makanan. Tidak hanya pasif dalam mendengar, pelatuk juga aktif mengetuk pintu untuk mencari mangsa. Mereka kerap melakukan ketukan pelan, semacam tap-tap ritmis di berbagai titik permukaan batang, lalu mendengarkan gema yang kembali. Teknik ini mirip dokter yang mengetuk dinding mencari bagian yang berongga, atau seperti seorang tukang yang memeriksa tembok berlubang. Pelatuk menganalisis perubahan bunyi untuk mengetahui apakah di balik kayu ada ruang kosong berisi sesuatu ataukah sebaliknya. Jika ketukan menghasilkan gema hampa atau bunyi yang berbeda, itu bisa pertanda adanya rongga yang dibuat larva di dalam kayu, atau kayu yang sudah lapuk penuh terowongan. Pelatuk bahkan bisa membedakan mana bunyi rongga yang kosong dan mana yang berisi serangga bergerak.
Pemrosesan suara seperti ini adalah kemampuan yang benar-benar canggih, menunjukkan betapa tajam insting dan indera mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pelatuk mengandalkan petunjuk suara serangga lebih dari sekedar insting acak. Aktivitas seperti suara kunyahan atau gerakan merayap serangga di dalam kayu menjadi panduan utama bagi mereka. Bahkan ada catatan bahwa pelatuk dapat mendengar perbedaan pola gigitan larva. Misalnya larva besar yang menggerogoti kayu akan menghasilkan ritme tertentu yang berbeda dengan suara koloni semut yang sedang mondar-mandir. Berkat pendengarannya yang tajam, seekor pelatuk dapat menemukan jamuan tersembunyi di balik kulit kayu tebal. Sebuah pohon besar yang terlihat kokoh, di dalamnya mungkin terdapat jaringan terowongan serangga yang amat rumit dan tidak kasat mata dari luar. Kendati demikian, bagi pelatuk, batang pohon itu seperti kotak misteri yang bisa dipindai dengan kombinasi ketukan dan pendengaran. Kemampuan ini memastikan energi mereka tidak terbuang sia-sia, sebab mereka tidak perlu asal mematuk seluruh pohon secara acak, melainkan memilih lokasi-lokasi strategis di mana mangsa berlimpah. Dengan kemampuan itu, tidak heran jika burung pelatuk dijuluki sebagai dokter hutan. Dengan ketukan diagnostiknya, mereka tahu bagian mana dari pohon yang sakit atau dipenuhi oleh hama, dan segera melakukan tindakan, yaitu mematuk, melubangi, lalu mengonsumsi hama tersebut. Dalam prosesnya, mereka membantu pohon-pohon sehat terhindar dari serangan yang meluas. Dan bila pohonnya sudah terlalu lapuk atau mati, pelatuk justru mempercepat pembersihannya dengan memakan semua serangga pembusuk. Baik untuk pohon hidup maupun kayu mati, pendengaran serta aksi pelatuk berkontribusi menjaga kesehatan ekosistem. Dengan kemampuan yang sangat hebat itu, pelatuk menjadi salah satu pemangsa serangga paling ulung di habitatnya. Mereka mampu mengendalikan populasi hama kayu seperti semut carpenter, rayap atau larva kumbang penggerek yang bisa merusak pohon. Setiap serangga yang berhasil mereka tangkap berarti satu gigitan lebih sedikit pada jaringan kayu sehat, dan itu turut menyelamatkan pohon dari kerusakan lebih lanjut. Lalu, sambil beristirahat sejenak setelah sarapan pertamanya, pelatuk jantan akan memandangi sekeliling dari posisinya di tengah batang pohon. Di bawah sana, cukup jauh dari tanah, mereka aman dari predator darat. Berpindah dari satu titik ke titik lain di batang pohon, baginya semudah berjalan di tanah bagi kita. Dan rahasianya terletak pada kaki dan cakar yang dimiliki burung pelatuk. Kebanyakan burung memiliki 3 jari kaki menghadap depan dan 1 ke belakang. Namun burung pelatuk memiliki desain yang berbeda. Mereka memiliki tipe kaki zigodaktil di mana 2 jari menghadap depan dan 2 jari lain menghadap ke belakang. Ibarat tangan yang mencengkram, konfigurasi 2 ke depan dan 2 ke belakang ini memungkinkan cengkraman yang sangat kuat pada permukaan vertikal seperti batang pohon. Jari-jarinya mencengkram kulit kayu dari 2 arah yang berlawanan, sehingga memberikan kestabilan ekstra. Ditambah lagi, cakar pelatuk melengkung tajam dan kuat, mirip kait logam, sehingga bisa menancap pada permukaan kayu, bahkan yang sangat licin sekalipun. Maka, dengan 4 paku hidup di kakinya itu, seekor pelatuk dapat menggantung terbalik atau melompat menyamping di batang tanpa takut terjatuh. Tidak hanya kakinya, ekor burung pelatuk juga berperan penting dalam kemampuan memanjatnya. Mereka dibekali ekor yang kaku dengan bulu-bulu penopang keras. Saat pelatuk menempel di batang pohon, ekornya ditekan ke permukaan kayu dan berfungsi layaknya tongkat penyangga atau tripod. Beban tubuh mereka disangga di 3 titik, 2 kaki dan ujung ekor.
Posisi ini memungkinkan mereka bertengger stabil meski sudut batang nyaris tegak lurus tanah. Saat mereka hendak mematuk, cengkraman kaki menguat dan ekor menekan lebih kencang, sehingga tubuh mereka tidak terdorong ke belakang oleh gaya memukul. Begitu hebatnya koordinasi kaki dan ekor ini, pelatuk bisa menghantam pohon dengan kekuatan penuh tanpa kehilangan keseimbangan sama sekali. Dengan kemampuan itu, pelatuk dapat menjelajah setiap inci batang pohon. Mereka bisa dengan mudah bergerak ke titik manapun di sekeliling batang, dan itu cukup dengan memutar tubuh dan mengganti posisi cakar. Hal ini sangat berguna saat berburu. Serangga bisa bersembunyi di sisi batang mana saja, dan pelatuk harus menjangkau mereka dari sudut yang terbaik. Berkat kaki zigodaktil dan ekor penopang, pelatuk bisa menggantung miring bahkan terbalik sejenak untuk mematuk sisi bawah cabang. Dan nantinya, kemampuan memanjat vertikal ini juga penting saat tiba musim bersarang. Itu karena pasangan pelatuk akan memilih pohon yang tepat dan mulai menggali sarang. Pada musim semi, saat masa berbiak telah tiba, hutan akan ramai dengan konser ketukan para pelatuk jantan maupun betina. Kedua jenis kelamin burung pelatuk sama-sama bisa melakukan drumming. Tujuannya adalah menarik pasangan dan menandai wilayah teritori. Ketukan bertalu-talu yang menggema itu ibarat sebuah pengumuman cinta atau penguasaan terhadap satu wilayah. Setiap spesies burung pelatuk memiliki pola drumming yang sedikit berbeda. Ada yang cepat dan panjang, ada yang lebih lambat dan pendek, sehingga bisa saling mengenali dari suara ketukannya. Kendati demikian, masing-masing dari mereka telah hafal dengan lagu drumnya sendiri-sendiri. Pelatuk jantan yang cerdas biasanya memilih bagian batang yang sudah mati dan agak berongga untuk drumming. Itu karena permukaan yang resonan akan menghasilkan bunyi lebih nyaring dan jauh. Mereka paham betul akan trik ini, sehingga beberapa burung pelatuk bahkan sengaja mencari benda buatan manusia seperti atap seng, cerobong logam, atau tiang telepon untuk ditabuh demi suara yang lebih keras. Bagi mereka, resonansi adalah kunci pamer, sebab semakin nyaring bunyi drumnya, maka semakin luas pula pesan tersebar. Komunikasi lewat ketukan ini sangatlah efektif di habitat hutan. Itu karena gelombang suara frekuensi rendah dari ketukan dapat merambat jauh menembus pepohonan, lebih jauh daripada kicauan bernada tinggi. Bagi pelatuk yang bukan penyanyi merdu, mereka memiliki cara alternatif untuk bicara. Dan kelebihan lainnya, drumming tidak mudah ditiru oleh selain pelatuk, karena kecil kemungkinan burung jenis lain memalsukan sinyal ini. Melalui irama ketukan, betina yang tertarik akan mendekat ke sumber suara yang dianggapnya paling kuat atau menarik. Dalam beberapa kasus, sepasang pelatuk saling berbalas ketukan dalam semacam duet cinta sebelum mereka resmi berpasangan. Keduanya mengetuk harmonis, seolah menguji kecocokan ritme. Jika cocok, jadilah mereka pasangan yang akan bersama-sama mempertahankan teritori serta membesarkan anak-anaknya. Begitu pelatuk telah resmi berpasangan, mereka segera mempersiapkan rumah untuk anak-anaknya. Lubang sarang burung pelatuk biasanya memiliki kedalaman mengagumkan, bisa mencapai 50 hingga 75 cm ke dalam batang, atau kira-kira seukuran panjang lengan orang dewasa. Mereka menggali terus ke bawah secara vertikal setelah lubang masuk horizontal tercipta. Hasilnya nanti berupa ruangan memanjang ke bawah di dalam batang, menyerupai lorong vertikal dengan pintu masuk kecil di luar. Semakin dalam sarang, semakin aman telur dan anak-anak mereka nanti dari incaran para predator. Ular pohon
tikus atau musang mungkin bisa merayap ke lubang masuk, tetapi sulit untuk mencapai dasar sarang jika lorongnya cukup dalam. Selama penggalian, serpihan-serpihan kayu memenuhi bagian dasar lubang. Dan uniknya, pasangan pelatuk membiarkan sebagian serpihan itu tetap berada di dasar sarang. Ternyata, serpihan kayu itu menjadi alas empuk alami bagi telur dan anak-anaknya nanti. Alih-alih mengumpulkan bahan sarang seperti rumput atau bulu, pelatuk memanfaatkan hasil galian kayu sebagai kasur di lantai sarang. Potongan kayu halus itu cukup lembut dan hangat, sekaligus menyamarkan aroma telur dari penciuman para pemangsa. Beberapa hari setelah sarang selesai, saat fajar menyingsing di hutan, pelatuk betina duduk tenang di dalam lubangnya. Biasanya, burung pelatuk menghasilkan 3 hingga 5 butir telur dalam satu musim. Pada burung pelatuk, kedua induknya berbagi peran dalam mengerami telur serta merawat anak-anaknya. Biasanya, Pak Pelatuk bertugas mengerami di malam hari, sedangkan Bu Pelatuk beristirahat di luar sarang atau di lubang lain terdekat. Di siang hari, mereka bergantian mengerami agar masing-masing bisa mencari makan. Sepanjang masa inkubasi yang berlangsung sekitar 11 hingga 15 hari, jadwal jaga bergilir terus mereka lakukan dengan kompak. Begitu betina merasa lapar, jantan datang membawa makanan dan menggantikannya mengeram, dan sebaliknya. Kerjasama pasangan monogamis ini sungguh harmonis, sebuah tim suami istri yang saling pengertian menjaga titipan generasi penerusnya. Uniknya, begitu berpasangan dan memasuki masa mengerami telur, aktivitas drumming akan berkurang. Mereka tidak perlu lagi mengumumkan ke seluruh hutan, cukup mengurus urusan rumah tangga. Namun demikian, suara ketukan tetap dipakai untuk komunikasi jarak dekat antar pasangan. Mungkin untuk memberi sinyal pergantian tugas mengeram atau peringatan akan ancaman. Misalnya, seekor ibu pelatuk yang sedang duduk di sarang bisa mengetuk pelan dari dalam sarang untuk memanggil jantan agar menggantikannya menjaga telur. Burung ganet dikenal karena kemampuan menyelamnya yang luar biasa. Dengan sayap yang terentang dan kepala sedikit menunduk, burung ini meluncur dari ketinggian puluhan meter, mematahkan gaya gravitasi dengan tubuhnya yang ramping dan aerodinamis. Kemudian dalam sekejap, burung ganet tidak lagi berada di udara, melainkan telah menjadi torpedo hidup yang menyelam antara kedalaman 10 hingga 20 meter ke bawah laut. Di sanalah mereka memburu ikan-ikan kecil yang tengah panik dan belum sadar sepenuhnya bahwa takdir mereka telah meluncur dari langit. Di dunia yang keras dan tidak kenal ampun seperti samudra, berburu bukanlah perkara mudah. Dan di sini segalanya bergerak sangat cepat. Ikan-ikan lincah menari di balik arus, bersembunyi di antara riak gelombang dan berenang dalam kawanan seperti badai perak. Namun ganet dengan segala keanggunan dan ketajamannya tidak hanya sanggup menaklukkan mangsa, namun mereka melakukannya dengan cara yang nyaris mustahil.
Gannet berburu dari udara, namun bukan seperti elang yang menyambar dari atas. Mereka menggunakan teknik khas yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit burung di dunia. Teknik itu bernama dive plunge atau menyelam vertikal dari udara. Gannet akan melayang di ketinggian antara 10 hingga 40 meter, memperhatikan permukaan laut yang berkilau. Lalu, ketika waktunya tiba, mereka akan menukik lurus seperti peluru yang ditembakkan dari langit. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 100 km per jam saat menyentuh air, tubuh Gannet harus mampu menahan benturan keras. Bayangkan sejenak, seekor burung dengan tubuh sebesar elang kecil menghantam permukaan air laut secepat mobil di jalan tol. Maka, jika bukan karena desain tubuh yang sempurna, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Tetapi, tidak demikian dengan Gannet. Mereka telah menjelma menjadi mesin pemburu alami. Saat menyelam, mereka melipat sayapnya ke belakang, menempelkannya erat pada tubuh seperti sirip hiu. Tubuh mereka yang ramping meminimalkan hambatan udara, dan paruhnya yang panjang serta runcing memecah air seperti pisau. Namun, perburuan tidak berhenti di permukaan air. Begitu masuk ke dalam laut, Gannet mengandalkan dorongan tubuhnya dan sayap yang kuat untuk menyelam lebih dalam. Mereka bisa menembus kedalaman hingga 15 meter, bahkan lebih jauh jika dibantu oleh momentum awal dari ketinggian. Di dalam air, mereka mengepakkan sayap seperti burung laut bawah air, mengejar ikan-ikan kecil seperti sarden, makarel, atau ikan teri. Gannet juga mampu melakukan penyesuaian arah saat menyelam. Mereka dapat memutar tubuh, mengerem dengan menggerakkan sayap, bahkan mengejar mangsa yang mencoba melarikan diri dari kedalaman. Dalam hal ini, Gannet bersaing langsung dengan predator bawah air seperti lumba-lumba atau bahkan anjing laut. Namun, satu hal yang sangat luar biasa adalah mereka tidak pernah memakai kekerasan berlebih. Perburuan mereka adalah hasil dari ketepatan, bukan kekuatan brutal. Gannet tidak memburu karena lapar semata, tetapi karena mereka adalah makhluk yang terlahir untuk itu, untuk menyelam, untuk memburu, untuk menaklukkan dunia biru dengan keindahan dan ketenangan yang tak biasa. Tentu saja, tidak ada keajaiban yang berdiri tanpa fondasi. Keanggunan Gannet saat menyelam, posisinya dalam membidik mangsa, dan kemampuannya untuk menahan tekanan air bukanlah sulap belaka. Di balik semua itu, tersembunyi sebuah mahakarya biologis, rangkaian fitur tubuh yang memang didesain untuk menciptakan penyelaman sempurna dari langit. Paruh Gannet adalah ujung tombak dari seluruh sistem berburu. Paruh mereka berbentuk panjang, runcing, dan kokoh. Paruh ini bukan hanya alat untuk mencengkeram ikan, tetapi juga senjata utama saat menyelam dengan kecepatan tinggi. Bentuknya yang menyerupai kerucut aerodinamis sangat ideal untuk membelah air tanpa menciptakan tekanan balik berlebihan. Namun, keistimewaan tidak berhenti sampai di situ. Gannet memiliki adaptasi unik di bagian wajah mereka, yaitu lubang hidung yang tidak terbuka ke arah luar. Saat kebanyakan burung memiliki lubang hidung di paruh untuk bernafas, Gannet menutup lubang hidung eksternal dan mengandalkan pernafasan dari mulut, sebuah fitur penting untuk mencegah masuknya air laut dengan tekanan tinggi saat mereka menyelam. Selain itu, tulang tengkoraknya diperkuat secara khusus. Ketika Gannet menghantam air dengan kecepatan 100 km per jam,
Kepalanya harus mampu menahan gaya benturan yang besar. Tulang di sekitar tengkorak dan paruh mereka dirancang untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan agar tidak mengenai otak secara langsung. Di dalam tubuh Garnet, terdapat sistem kantung udara tambahan yang tersebar di leher, dada, dan wajahnya. Kantung ini bekerja seperti airbag alami, menyerap kejutan saat tubuh menghantam air. Kantung-kantung udara ini juga membantu mengatur daya apung, sehingga Garnet bisa mengontrol kedalaman menyelam atau melayang lebih efisien di udara. Sistem ini sangat penting untuk mencegah cedera dalam. Dan tanpa struktur ini, benturan air dari ketinggian dapat menyebabkan patah tulang, pendarahan, bahkan kerusakan organ dalam. Tetapi dengan peredam alami ini, Garnet bisa menyelam berkali-kali dalam sehari tanpa rasa sakit. Selain itu, Garnet memiliki bentuk sayap yang panjang dan meruncing, dan ini sangat ideal untuk terbang jarak jauh dan meluncur efisien di udara terbuka. Panjang rentang sayapnya bisa mencapai 2 meter, tergantung spesiesnya. Saat terbang, mereka menggunakan arus udara dan angin laut untuk melayang-layang berjam-jam, menghemat energi hingga waktunya berburu. Namun yang menakjubkan, sayap ini juga digunakan di dalam air. Setelah menyelam, Garnet tidak hanya mengandalkan momentum jatuhnya. Mereka mengepakkan sayap seperti sirip bawah air, mendorong tubuh lebih dalam, mengejar ikan dengan manuver halus seperti burung yang berenang. Otot pectoralis mereka atau otot utama untuk terbang sangat kuat dan padat, memungkinkan daya dorong besar saat lepas landas dan juga tenaga saat berenang. Kombinasi ini menjadikan Garnet sebagai predator dua dunia, penguasa langit dan perenang andal di lautan. Seperti halnya burung lain, Garnet memiliki kerangka yang ringan. Tulang-tulang mereka berongga tetapi tetap kuat. Bobot tubuh yang ringan ini membantu mereka terbang jauh tanpa kelelahan dan juga memberikan kemampuan meluncur yang luar biasa saat berburu dari udara. Namun, meski ringan, tubuh Garnet tidaklah rapuh. Struktur tulangnya diperkuat di bagian vital, terutama di daerah dada dan kepala, untuk mengatasi benturan saat mereka menyelam. Dada mereka lebar dan kuat, menopang otot-otot besar untuk penerbangan dan penyelaman. Mereka juga memiliki tubuh yang lentur yang memudahkan perubahan arah mendadak di udara maupun di dalam air. Saat mengejar ikan di bawah permukaan, kelincahan ini menjadi kunci. Mereka mampu berbelok tajam atau menyesuaikan posisi dengan cepat, seperti torpedo hidup yang bisa dikendalikan sekehendak hati. Di dunia berburu, melihat lebih cepat dan lebih jelas berarti sebuah keunggulan untuk bertahan hidup. Garnet memiliki mata yang sangat tajam yang dapat membidik ikan dari ketinggian puluhan meter. Tetapi keajaiban sesungguhnya ada pada kemampuan adaptasi fokusnya. Garnet mampu memfokuskan matanya secara cepat dari udara ke dalam air, sebuah transisi yang sulit bahkan untuk manusia. Perubahan refraksi atau pembiasan cahaya antara udara dan air bisa membuat objek tampak bergeser posisi atau kabur. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bagi Garnet. Mereka memiliki lensa dan otot mata khusus yang memungkinkan transisi fokus instan, membuat mereka tetap jitu bahkan saat memburu mangsa di bawah ombak. Saat menyelam,
oksigen menjadi sumber daya utama. Gannet memiliki kapasitas paru-paru besar serta efisiensi pernafasan tinggi, mirip dengan burung-burung pengembara lain seperti albatros. Mereka bisa menahan nafas cukup lama di bawah air untuk mengejar mangsa sejauh beberapa meter. Sistem peredaran darah mereka juga berperan penting. Hemoglobin mereka sangat efisien dalam menyimpan serta melepaskan oksigen, yang hal ini memungkinkan otot mereka tetap aktif walau tidak bernafas selama proses menyelam. Keseluruhan fitur ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjadikan mereka superior di ekosistem laut. Gannet bukan burung yang sekedar bisa menyelam. Mereka adalah makhluk yang dibentuk oleh lautan itu sendiri, dipahat oleh angin dan ombak, dijadikan simbol sempurna dari simbiosis antara langit dan samudra. Di dunia yang keras seperti samudra terbuka, keindahan bukanlah kelemahan. Karena terbukti dalam tubuh Gannet, keindahan adalah bentuk tertinggi dari efisiensi dan kekuatan. Jika langit adalah medan perburuan dan laut adalah ladang kehidupan, maka tebing-tebing curam dan pulau-pulau sunyi adalah rumah bagi para Gannet. Di sanalah mereka membentuk koloni besar, hidup dalam kebersamaan yang hiruk-pikuk namun penuh kehangatan, seperti sebuah kota vertikal yang dibangun bukan dari beton, tetapi dari dedikasi, insting, dan cinta terhadap generasi berikutnya. Gannet tidak tinggal di sembarang tempat. Mereka memilih lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh predator darat, terutama manusia. Pulau-pulau terpencil di tengah lautan, karang terjal dan tebing-tebing laut yang curam adalah lokasi favorit bagi mereka. Semakin liar dan tidak bersahabat bagi manusia, maka tempat itu semakin aman dan nyaman bagi mereka. Begitu musim kawin tiba, ribuan Gannet akan kembali ke tempat yang sama, sebuah tempat di mana mereka dilahirkan. Ini dikenal sebagai filopatri, insting kuat untuk kembali ke tempat asal. Bagi Gannet, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat warisan diteruskan. Koloni Gannet sangatlah padat. Sarang-sarang mereka dibangun hanya beberapa kaki jauhnya satu sama lain, hingga terkadang nyaris berdempetan. Dalam keadaan seperti ini, bentrokan kecil sering terjadi. Perebutan lokasi, pasangan dan sumber daya menjadi bagian dari drama harian koloni. Namun, meski tampak kacau dan bising, dengan suara-suara pekikan yang menggema sepanjang hari, ada tatanan sosial yang tidak tertulis di antara mereka. Setiap pasangan akan mempertahankan teritorialnya dengan tegas, tetapi tidak berlebihan. Mereka mengenali pasangan mereka dengan baik melalui panggilan suara dan ritual unik seperti gerakan kepala sinkron yang tampak seperti tarian, penanda keakraban dan ikatan batin. Setiap pasang Gannet bersifat monogami. Mereka tidak hanya kawin untuk satu musim, tetapi cenderung bertahan seumur hidup, dan kesetiaan ini menjadi fondasi dari kestabilan koloni. Gannet bukan arsitek rumit seperti burung manyar atau namdur, tetapi mereka tahu betul bagaimana membangun rumah yang kokoh di tebing terjal. Sarang mereka dibangun dari campuran rumput laut, lumut, bulu, dan bahan-bahan apapun yang bisa mereka bawa dari laut, termasuk sampah manusia seperti tali plastik dan jaring nelayan yang sayangnya kini semakin umum ditemukan. Sarang ini tidaklah besar, namun cukup untuk satu telur dan tempat berpijak 2 ekor dewasa.
bentuknya bundar dan sedikit meninggi di bagian tengah. Sarang ini dibangun berulang kali setiap tahun di tempat yang sama, sehingga sarang ini akan menjadi lebih kokoh seiring waktu, seperti rumah keluarga yang terus diwariskan. Hidup di koloni bukan hanya soal kebersamaan, tetapi juga tentang tantangan. Cuaca di tebing sering kali ekstrim. Angin laut yang kencang, badai mendadak hingga sinar matahari yang membakar tanpa teduh membuat kehidupan di sana terasa keras. Namun demikian, Ganet telah terbiasa. Mereka menghadapinya dengan tubuh yang tahan dingin, bulu yang rapat dan anti air, serta kemampuan luar biasa untuk mempertahankan suhu tubuh meski terkena air laut dingin secara terus-menerus. Bahkan saat badai datang dan gelombang menghantam tebing, Ganet tetap setia bertengger di sarangnya, menjaga pasangannya atau telurnya dari bahaya. Manyar hanyalah burung kecil yang tidak pernah diajari siapapun dan tidak pernah dibekali cetak biru arsitektur. Tetapi hasil karya mereka telah menaklukkan keheranan tentang sebuah karya estetika bernilai seni tinggi. Itulah mengapa burung manyar mendapat gelar sebagai sang arsitek dan penenun dari alam tropis. Di antara ilalang dan aliran sungai, pada dahan dan ranting pepohonan, mereka mendesain mahakarya. Bukan hanya satu, tapi bisa 2, 3, bahkan 4 sarang dalam satu musim. Semuanya dibuat dengan penuh dedikasi dan dengan tujuan yang mulia, yaitu menarik cinta dan membesarkan anak-anaknya. Setiap kali seekor manyar jantan hendak memikat betina, ia tidak membawa bunga. Ia juga tidak menyanyi sepanjang hari seperti umum dilakukan burung-burung lainnya. Yang ia lakukan adalah membangun, bukan rumah sederhana atau tempat bernaung seadanya, melainkan hunian yang menyerupai karya seni. Sebuah sarang yang ditenun dari ratusan helai rumput, dirajut dengan paruhnya sendiri, dan digantung dengan presisi arsitektural yang mengagumkan. Ketika musim hujan perlahan mereda dan langit mulai memancarkan sinar keemasan yang menyinari padang rumput yang tumbuh subur, disitulah dimulai sebuah musim yang tidak kalah penting dari panen, yaitu musim cinta para manyar. Ini bukan musim biasa. Ini adalah waktu di mana kreativitas diuji, ketekunan dinilai, dan cinta dipertaruhkan. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan harta, tetapi dengan rumput dan ketelitian. Proses pembuatan sarang burung manyar dimulai dari pemilihan cabang atau dahan yang tinggi dan sulit dijangkau oleh predator. Semakin tinggi dan sulit untuk diakses, itu semakin baik. Bahkan untuk memastikan lebih terhindar dari predator, manyar juga cenderung memilih dahan yang menggantung di atas air. Setelah menentukan cabang atau dahan yang strategis, manyar mulai membuat fondasi awal. Mereka terbang ke padang rumput untuk mengumpulkan bahan bangunan, mulai dari rumput segar, serat daun, serta ilalang muda. Mereka memulai dengan mengikatkan simpul pertama di dahan, dan ini seperti paku awal pada struktur bangunan. Begitu simpul awal dianggap telah kuat, manyar kemudian melingkarkan serat-serat rumput membentuk kerangka awal dari sarang, dengan bentuk bola lonjong atau botol terbalik tergantung spesiesnya.
Pada fase ini, manyar jantan tampak bersemangat, menyusun sarang seperti seniman mengejar deadline untuk sebuah pameran yang mengesankan. Setiap helai rumput dijalin dengan presisi, dan setiap simpul diikat dengan kekuatan yang tidak pernah bisa disepelekan. Bahkan dalam diam, paruh mereka terus menari untuk merangkai sarang. Proses menenun dilanjutkan dengan mengisi celah dan merapikan struktur. Pada titik ini, anyaman menjadi lebih padat, bagian dalam mulai tertutup, dan bagian luar semakin halus. Ciri khas sarang manyar adalah lubang masuk kecil di bagian bawah yang menyerupai corong terbalik. Ini bukanlah sekedar estetika, sebab lubang ini membuat sulit bagi para predator seperti ular untuk masuk ke dalam sarang. Setelah struktur utama selesai, burung jantan akan menghiasi sarang dengan helai rumput segar atau daun muda. Ini adalah sentuhan terakhir seperti bunga di atas meja makan, atau dapat pula diartikan semacam hiasan cinta untuk menarik betina. Proses pengerjaan ini bisa berlangsung antara 4 hingga 10 hari, tergantung ketersediaan bahan, kondisi cuaca, dan stamina jantan. Beberapa jantan bisa membuat lebih dari satu sarang dalam satu musim kawin dan memperbaiki sarang lama jika belum dihuni. Meski sarang telah berdiri megah, perjuangan bagi jantan belumlah usai. Setelah sarang selesai, jantan akan bergantung di dekat pintu masuk, mengepakkan sayap, dan mengeluarkan suara nyaring berulang-ulang. Ia seperti memanggil dunia untuk melihat mahakaryanya, dan ia mengiklankan sarang itu, bukan untuk dijual, tetapi untuk diisi oleh betina. Para betina akan datang satu persatu, dan mereka adalah penilai yang teliti. Mereka tidak terburu-buru memutuskan. Mereka terbang ke satu sarang, menilai bentuknya, mengamati kokohnya simpul, bahkan mencabik sedikit rumput untuk menguji daya tahan dari anyaman. Jika mereka tertarik, mereka masuk ke dalam sarang, menyentuh bagian dalam, dan jika sesuai, mereka akan menetap di dalamnya. Namun jika tidak, mereka akan pergi tanpa kata. Dan jantan harus menerima kenyataan pahit itu, bahwa cinta tidak hadir hanya karena usaha. Kadang ia harus mencoba lagi, membuat sarang baru yang lebih kuat dan tentu saja lebih indah. Apa yang tampak seperti ritual sederhana ini sejatinya adalah bentuk seleksi alam yang sangat cerdas. Betina hanya memilih jantan yang pandai memilih lokasi sarang, mampu membangun sarang kokoh dan estetis, serta konsisten dan tidak mudah menyerah. Dengan begitu, keturunan mereka akan lahir dari garis burung yang kuat, rajin, serta pintar. Burung manyar termasuk dalam keluarga Plosidae, yaitu kelompok burung penenun. Mereka terkenal di seluruh Asia dan Afrika karena kemampuan luar biasa mereka dalam membangun sarang rumit dari daun atau rumput. Di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, mereka dapat ditemukan di India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di banyak wilayah Asia, terutama di desa-desa pertanian, burung manyar bukanlah burung asing. Suaranya yang nyaring, aktivitasnya yang rajin membangun sarang di pepohonan pinggir sawah, dan bulunya yang mencolok saat musim kawin menjadikannya pemandangan akrab bagi para petani dan warga desa. Kendati demikian, hubungan antara manusia dan burung manyar tidak selalu harmonis.
Ada yang mengaguminya dan ada pula yang menganggapnya sebagai pengganggu. Bagi sebagian orang yang peka terhadap alam dan seni, manyar adalah simbol kesabaran dan ketekunan, karena paruhnya yang kecil bisa membangun rumah yang besar. Manyar juga dianggap sebagai arsitek pecinta keindahan alami karena bentuk sarangnya yang dianggap sangat estetis. Mereka juga dipandang sebagai simbol ketangguhan karena mereka tetap bertahan di tengah perubahan iklim serta alih fungsi lahan. Di beberapa budaya lokal di Indonesia, sarang manyar dijadikan simbol rumah tangga yang kuat. Bahkan beberapa pengrajin mencoba meniru bentuknya sebagai hiasan rumah atau inspirasi desain sangkar burung hias. Namun demikian, bagi sebagian petani, manyar juga dikenal karena sifatnya yang rakus memakan biji-bijian, terutama padi yang mulai menguning. Dalam jumlah besar, kawanan manyar bisa merusak ladang dengan cukup signifikan. Maka tidak jarang burung ini diburu, diusir, atau bahkan dibasmi secara massal dengan jaring dan jebakan. Maka di sini terjadilah ironi itu, bahwa burung yang membangun sarangnya dengan indah dianggap perusak hanya karena mengambil sedikit dari hasil panen. Padahal keberadaan manyar juga mengontrol hama serangga dan menjadi indikator kesehatan ekosistem sawah.